Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang eddy current test pada mata kuliah teknologi dan infeksi las. Selanjutnya kami akan menerapkan dari anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada Feriansa, yang kedua ada Rehan Hekta, yang ketiga ada Valentino Tandean, yang keempat ada Daifara Fitswardani, dan yang kelima ada Hikmal Akbar Firmansyah. Selanjutnya, dosen pengampu pada mata kuliah teknologi dan ekspresi las, yaitu adalah Profesor Dr. Herman Praktikno. Kita akan menjelaskan tentang pengertian eddy current test. Nah, eddy current test atau ECT adalah salah satu teknik pengujian untuk deteksi retak pada permukaan. Prinsip eddy current didasarkan pada hukum Faraday yang menyatakan bahwa pada saat sebuah konduktor dipotong, garis-garis gaya dari medan magnetik atau dengan kata lain gaya elektromotif, EMF, akan tereduksi ke dalam konduktor. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang prinsip dasar eddy current test. Besarnya EMF bergantung pada 1. Ukuran, kekuatan, dan kerapatan medan magnet. 2. Kecepatan pada saat garis-garis gaya magnet dipotong. 3. Kualitas konduktor. Prinsip kerja yang pertama, yakni untuk menghasilkan arus eddy yang bertujuan inspeksi digunakan probe. Dalam probe terdapat bahan konduktor listrik panjang yang dibentuk menjadi kumparan. Lalu yang kedua, arus bolak-balik dialirkan di kumparan pada frekuensi yang dipilih oleh teknisi untuk jenis tes yang terlibat. Frekuensi tinggi lebih dari 50 kHz, jika frekuensi rendah di bawah 50 kHz. Lalu yang ketiga, sebuah medan magnet terbentuk di sekitar kumparan sebagai arus bolak-balik yang mengalir melalui kumparan. Prinsip kerja yang keempat, ketika material konduktif ditempatkan di pergerakan medan magnet, induksi elektromagnetik akan terjadi dan eddy current akan diinduksi pada material. Lalu yang kelima, eddy current yang mengalir ke material akan menghasilkan secondary medan magnetnya sendiri yang berlawanan dengan medan magnet primer kumparan. Seluruh proses induksi elektromagnetik ini bertujuan menghasilkan eddy current yang dapat terjadi dari beberapa ratus sampai beberapa juta kali setiap detiknya, tergantung pada frekuensi inspeksinya. Lalu yang keenam, ketika terdapat cacat pada material, eddy current akan terganggu dan simpangan arus ini yang kemudian dibaca oleh alat ukur. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama eddy current test. Yang pertama ada inspeksi ketebalan dan keseragaman yang berguna untuk mendeteksi variasi ketebalan pada area las yang diperiksa. Kedua ada identifikasi material yang berguna untuk memastikan bahwa bahan yang dilas sesuai dengan spesifikasi, terutama pada paduan logam. Ketiga ada pengawasan kualitas berkelanjutan yang berfungsi untuk cocok untuk inspeksi berkala pada struktur las, terutama industri yang membutuhkan keandalan tinggi. Berikutnya ada kegunaan dari eddy current test. Eddy current test atau yang bisa disingkat ECT sendiri dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti yang pertama, mendeteksi cacat, retakan, dan ketidakstabilan material. Kedua, berguna untuk mengukur ketebalan material dan lapisan. Ketiga, menetapkan kondisi perlakuan panas pada material. Keempat, yang berfungsi untuk mengidentifikasi materi. Keuntungan dari eddy current test. Yang pertama, yaitu sensitif terhadap retak kecil dan kerusakan lainnya. 2. Mendeteksi permukaan dan cacat sekitar permukaan. 3. Inspeksi memberikan hasil langsung. 4. Peralatan yang mudah dibawa. 5. Metode yang dapat digunakan selain deteksi kecacatan. 6. Persiapan benda uji minim. 7. Tes probe tidak harus menyentuh benda uji. 8. Menginspeksi bentuk dan ukuran yang kompleks pada material konduktif. Lalu selanjutnya, eddy current test dapat diaplikasikan untuk berbagai tujuan. Seperti yang pertama, untuk mendeteksi keretakan. 2. Tes kabung dan kabel.
3. Inspeksi tabung kondensor. 4. Pengukuran ketebalan material. 5. Pengukuran ketebalan coating. 6. Pengukuran konduktivitas untuk identifikasi material, deteksi kerusakan akibat panas, lalu monitoring perlakuan panas. Batasan dan tantangan Eddy Current Test. Yang pertama itu terbatas pada logam konduktif. Maksudnya, tidak efektif untuk material non-logam atau logam yang kurang konduktif. Yang kedua, kedalaman cakupan terbatas. Maksudnya, lebih efektif untuk mendeteksi cacat yang berada di permukaan atau dekat dengan permukaan. Yang ketiga, penyetelan yang rumit. Nah, kalibrasi dan interpretasi sinyal membutuhkan operator yang terlatih. Yang keempat itu sensitif terhadap faktor luar. Faktor seperti suhu, permukaan material yang kasar, atau korosi yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Nah, kesimpulan dari Eddy Current Test adalah metode pengujian non-destruktif yang cepat, akurat, dan tidak merusak material. Keunggulannya sangat efektif mendeteksi cacat pada permukaan logam dengan hasil real-time dan ramah lingkungan. Dan penerapannya yang luas digunakan di berbagai industri termasuk minyak dan gas, otomotif dan penerbangan untuk memastikan keamanan dan kualitas pengelasan. Teknik ini juga meningkatkan keandalan dan unsur struktur serta mengurangi resiko kerusakan besar dan biaya perbaikan. Eddy current testing is used to detect defects in conductive materials. In this method, there are two coils, a primary excitation coil and a secondary search coil. The primary coil generates an alternating magnetic field, which in turn generates an eddy current in the test sample. The current is measured using the secondary coil. The presence of defects in the specimen is manifested by a change in the characteristics of the current measured by the search coil.